Saya Mukyat Sutikno, Presiden Direktur dari PT Bridgestone Tire Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bahwa menurut saya kunci kesuksesan untuk diri kita adalah bagaimana kita menjaga konsistensi dari apa yang bisa kita hasilkan secara maksimal untuk diri kita dan juga tentu untuk perusahaan. Dan di mana untuk menjaga kesinambungan tersebut, menurut saya kita harus juga menjaga dari segi waktu kita bekerja, waktu kita beristirahat, dan juga waktu kita berolahraga. Dan selain itu pula juga jangan lupa bagaimana kita menjaga pola makan kita yang sehat, sehingga dengan well-balanced management tadi, kita bisa selalu memberikan performa yang terbaik, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk perusahaan. Hai, halo, apa kabar Excellencies? Om Wai sampai di sebuah kantor yang megah ini. Inilah kantor PT Bridgestone Tires Indonesia yang memproduksi pabrik ban Bridgestone. Mereknya Bridgestone. Ban Bridgestone. Tahu kan? Nah, di sini, di Kerawang ini, Om udah janjian sama teman baik Om yang kemudian orang nomor 1 di Bridgestone. Terima kasih nih, Pak. Ya. Long time no see. Sehat ya, Bos? Sehat. Kelihatan seger bugar sekali. Pasti berkat olahraga ini. Terima kasih udah diundang di kantor dan pabriknya ya. Thank Keren you. banget, Pak. Thank you, Pak Wahyu. Silakan. Ini apa nih marketnya nih ya? Ini market dari pabrik kita. Ini pabrik kita yang di Karawang sekarang ini, Pak. Oke. Berapa luas nih, Pak? Secara total semua kira-kira hampir 37-38 hektar. Oke. Di mana tentunya seperti kita lihat tadi Om Wai masuk dari depan. Oh iya. Ini main head office kita. Dan ini semua dari pabrik kita total nih. Di bagian sini yang nanti kita akan lewatin itu ada proving ground kita. Di mana di proving ground tersebut totalnya secara luas kira-kira 6 hektar. Oh. Tapi secara runway-nya kira-kira hampir 2 km, Pak. Oh, ini kayak mini sirkuit ya? Mini sirkuit. Di mana di mini sirkuit ini teman-teman dari media, teman-teman dari OEM yang lain, merek-merek mobil-mobil baru, mereka sering mencoba mobil mereka juga di bisa untuk test proving drive ground tersebut. Bisa untuk test drive. Iya. Ini ngomong-ngomong berdiri sejak tahun berapa? Sejak kapan di sini, Pak? Kalau untuk yang pabrik Karawang kita sejak tahun 99, Pak. Oke. Tapi Bridgestone Tire Indonesia sendiri di Indonesia kami ada 2 pabrik. Mana satu lagi ada di pabrik Bekasi kita sebutnya. Oh, itu kalau yang pertama itu ya? Ya, itu yang pertama. Itu sejak tahun 76 dan masih beroperasi. Tapi memang fungsinya 2 pabrik ini berbeda. Di pabrik Karawang sendiri kami lebih untuk passenger tires jadi. Oke. Gitu. Jadi sejak tahun 76 berarti tapi ulang tahunnya Bridgestone kan sudah 45 tahun. 45 tahun, benar. 45 tahun. Ya, 45 tahun, nggak terasa ya? Nggak terasa, memang. Iya. Ini ngomong-ngomong, ini kan udah ngeliat marketnya nih, Pak. Iya. Boleh nggak Om mau lihat-lihat kondisi realnya di lapangan? Silakan, Om. Kita muter-muter bersama ya. Pakai mobil gua ya. Oke, ya, thank you. Masa pandemi ini Anda sebagai CEO, sebagai presiden dari Bridgestone, ini kesibukan ngapain aja nih? Waduh. Dengar-dengar gak doyan golf. Waduh. Kalau Mbak masih driving. Tapi Pak Mukyat itu beda. Hobinya apa sih, Pak? Kalau kita ini lupa umur, Pak, atau mencoba melupakan umur gitu. Gitu. Kebetulan kan Om Wai juga suka UFC ya. Kebetulan saya Ultimate Fighting Championship. Ya, wah, Ultimate Fighting ini Championship.
Kebetulan Royce Gracie disebutnya ya, itu kan dia UFC champion 1, 2, dan 4. Itu kebetulan teman saya juga waktu pas dia ke Indonesia lagi itu bersama-sama kita. Oh. Ada, saya ingat, saya tanya ke dia karena dia umurnya lebih tua beberapa tahun dari saya doang, nggak jauh-jauh banget. Saya tanya, rahasiamu apa? Karena kan dia udah nggak fight tapi tetap aja masih fit gitu. Dia bilang balance, eating, working, and resting. Oh, ya? 3 ini. Oh, benar ini, balance, eating, working, and resting. Oh. Makan, kerja, istirahat harus balance. Bapak kok milih apa namanya? Apa istilahnya? MMA atau apa ya? MMA gitu, Pak. Mixed martial arts Ya. atau apa itu, Pak ya? Ya. Atau Muay apa? Apa alirannya? Muay- Anda ambil Muay Thai. Sebenarnya dari hobi dari kecil sih, Pak. Hobi dari umur 7 tahun waktu itu. Suka Bahkan berantem. lebih ke ilmu bela dirinya sebenarnya Oke. gitu. Di mana terus terang ya kebetulan saya udah berlalu lalang di dulu kungfu pernah, Oh, taekwondo 9 tahunan, wow. kickboxing juga dulu kalau Bapak tahu K1. Ya. Saya dulu Jalan, ya. waktu saya kuliah di Australia saya sempat latihan sama Sam Greco, Wow. K1 itu. Weh. Dan kemudian Kyokushin Karate saya ikut sejak 2005. Kyokushinkai? Kyokushinkai. Udah di dan berapa tuh? Dan 2 baru. Dan 2. Dan 2. Waduh. Ngeri nih, ngeri. Aduh. Terus istimewa Bridgestone, Pak. Ya. Ya, dibandingkan dengan yang lain-lain Ya, tuh misalnya. ya. Itu apa kira-kira? Paling utama terus terang kalau dari Bridgestone sendiri yang kebetulan kan saya juga di dunia ban atau di Bridgestone saya join sejak pertengahan 2019, Pak. Jadi satu yang menurut saya perbedaan paling utama terus terang mereka itu melihat dari sisi hulu ke hilir. Maksud saya hulu ke hilir, jadi bahkan pemilihan dari segi raw materialnya pun itu benar-benar di Bridgestone kita ada jenjang tertentu untuk memastikan bahwa raw material tersebut memang memenuhi standar internasional dari Bridgestone. Kenapa saya katakan standar internasional? Bahkan ban yang kita produksi di Indonesia ini, Pak, kita ekspor ke lebih dari 70 negara. Bahkan salah satunya juga kita ekspor ke Jepang juga. Oh, dari sini? Dari sini. Dari Indonesia, dari Kerawang ini diekspor ke negara asal Bridgestone. Ke negara Jepang. asal Bridgestone. Iya. Jadi itu Luar biasa. sebenarnya satu kebanggaan yang luar biasa ya untuk kita Indonesia. Artinya apa? Kita dipercaya tuh, Pak. Benar, Iya, kan? itu ya. Jadi memang walaupun pabrik kita di Indonesia ataupun di mana itu memang harus memenuhi kualitas dari Bridgestone secara internasional supaya bisa memenuhi tadi salah satunya standar ekspor yang kita bisa bahkan dengan bangga mengekspor kembali ke Jepang gitu. Apalagi gitu. Jepang kan ketat itu. Ketat, sangat QC-nya kan Ya. ketat ya. Dan selain ekspor untuk replacement market di Jepang, kita juga ekspor ke OE marketnya, Pak. Jadi pabrikan otomotif di Jepangnya juga. Oh. Itu ada beberapa yang memang dari kita di Ini sini. dalam bentuk apa, Pak, ekspornya? Ban jadi udah. Ban jadi, siap pakai gitu ya? Siap pakai. Oke. Ya. Iya. Itu sejak kapan kita sudah mulai ekspor begitu? Sudah cukup lama ya, Pak ya. Ya. Sudah cukup lama memang. Gitu. Iya. Dan selain ke Jepang juga ke Amerika dan pokoknya total kita ada dari kira-kira 70 negara lebih yang kita ekspor. 70 negara. Iya. Ini dari sini nih. Dari Indonesia. Dari Indonesia, guys. Pabrikan Karawang dan juga pabrikan Bekasi. Jadi dari keringat Karawang dan keringat Bekasi. orang Indonesia Keringat nih. orang Indonesia. Iya. Ya, melalui bahan Bridgestone sudah menyebar diekspor ke berapa negara? 70 negara. 70 negara. Wow. Saya kalau nggak pakai Bridgestone nggak mantep, Pak. Thank you Om Wai. bukan karena ada teman saya kebetulan. Pak Mukiat teman baik Om Wai, jadinya ya. Sudah kalau udah teman kan kita percaya. Lu pakai ini dong. Ternyata benar. Nah, ini terasa nggak, Pak? Apa yang kita kira-kira kalau mau dijelaskan kepada excellencies yang menyaksikan acara ini? Mungkin yang untuk teman-teman semua penonton pemirsa dari Tempo yang kita pastikan begini, Pak. Kalau dari kembali tadi kan handlingnya dari mobil tersebut itu dipengaruhi dari ban tersebut juga, akselerasi, bahkan kalau Bapak perhatikan juga selain aerodinamik, aeroakustik. Jadi suara segala, karena kan compound ban tersebut memang kelihatannya gampang ya dari karet apa segala, tapi tentunya compound mixnya itu harus cukup apa ya kalau kita bilang balance supaya bukan cuma performa tapi juga noise-nya
Itu karena kalau kebanyakan di yang compound tertentu, mungkin secara performa bagus, durability bagus, tapi noise-nya jelek. Itu. Jadi memang itu harus dari tim technical center kita yang memberikan paduan yang cocok untuk supaya compound mix itu bukan cuma jadi dari segi aerodinamik, tapi juga dari aeroakustik juga. Balance semuanya. Artinya ini betul-betul scientific based ya. Scientific based, ya kan? Ya. Dihasilkan dari riset yang serius gitu ya. Ini ngomong-ngomong, situasi masih pandemi nih Pak. Ini kalau Bridgestone ngelihatnya nih, bagaimana situasi kayak gini ya? Ini memang kalau kita bilang cukup seru ya Om Wai ya, karena kembali kan di mana sebelum Lebaran kalau kita ingat kan kita sudah cukup antusias sekali, kita harapkan pandemi udah cepat-cepat selesai nih. Kemudian pas setelah Lebaran kita kena wave kedua atau wave ketiga disebutnya gitu Pak ya, di mana melonjak lagi. Dan tapi sekarang mudah-mudahan agak turun ya. Mudah-mudahan nanti kita harapkan terus menurun. Iya mudah-mudahan. Kalau dari kami Bridgestone sih kita melihatnya terus terang kita lebih melihat ke depan ya Pak. Satu yang kita cukup yakin dan cukup bangga bahwa market Indonesia ini dari segi resilience-nya cukup tinggi, cukup kuat gitu. Dan kita melihat otomotif market sendiri di Indonesia sebenarnya sangat-sangat memiliki peluang yang sangat besar Pak. Karena jumlah kendaraan terhadap populasi kita aja itu hanya baru sekitar 9,1%. Yang dimana itu sangat kecil kalau kita bandingkan Malaysia. Malaysia itu kira-kira hampir 45% jumlah kendaraan terhadap populasinya. Sedangkan populasi Malaysia kan jauh di bawah kita ya. Gitu. Thailand sendiri sudah kira-kira 22% populasi kendaraan terhadap populasinya. Di kita baru 9,1. Artinya apa Pak? Masih ada peluang ya? Peluang untuk tumbuhnya sangat luar biasa. Dan juga di sisi yang lain kita juga melihat bahwa kembali dengan seiring dengan program-program pemerintah kita membangun infrastruktur, di mana kan kita lihat banyak jalan tol yang baru nih Pak dibangun. Nah, konsumen Indonesia sebenarnya karakteristiknya mereka kan suka traveling nih Pak. Jadi kita melihat juga bahwa setelah pandemik ini makin mereda, sebenarnya ada keinginan tinggi dari konsumen kita juga udah mulai menjajali tol-tol baru ini gitu kan. Karena kan sekarang kan kita mau ke Jawa Tengah juga lebih mudah gitu Pak. Sekarang orang udah kalau mau ke destinasi wisata di mana aja lebih cepat dengan jalan tol. Benar. Dan mereka ingin selalu, biasalah orang Indonesia itu nggak tahan di rumah Pak. Kita makhluk sosial, pengennya piknik terus gitu kan. Mencoba kuliner di deket Pangandaran katanya yang enak nih, dicobain gimana gitu kan. Nah itu kan kalau dengan tol yang baru segala dengan keluarga mereka kan akan lebih enjoy itu ya. Jadi kita melihat bahwa kedepannya ini setelah pandemi ini mereda kan kembali, kalau kita bilang kelihatannya kalau pandemi ini hilang nggak mungkin ya Pak. Gitu. Jadi tentunya setelah pandemi ini mereda dan juga jumlah vaksinasi secara nasional kita akan jauh lebih tinggi dan lebih baik. Saya rasa pasti tadi lonjakan tersebut yang sebenarnya juga dikatakan oleh Pak Sandi Uno, lonjakan dari traveling apa segala ini akan terjadi. Kita lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama harusnya. Gitu. Tapi selama masa pandemi apa berpengaruh pada produksi Bridgestone? Cukup berpengaruh Pak. Apalagi pas waktu aturan PPKM kan kita hanya boleh 50% alokasinya secara produksi gitu ya. Jadi menyangkut orang-orang yang masuk ke pabrik itu misalnya. Orang-orang yang masuk ke pabrik. Jadi ya. salah satu yang memang lagi itu strategi kita, bagaimana kita mempercepat dari segi vaksinasi Pak. Jadi di mana Bridgestone di 2 pabrik kami di Bekasi dan juga di Karawang kita mempercepat vaksinasi dengan bekerja sama dengan pemerintahan setempat. Apa spirit yang paling penting? Value-nya apa yang penting di Kaizen tuh Pak? Yang kalau secara mungkin kalau Kaizen itu kan kita lebih ke bagaimana kita melihat aktivitas kita mengikuti standar yang kita inginkan gitu Pak ya. Tapi kedua mungkin kalau dari Bridgestone-nya sendiri misi kita itu bagaimana kita bukan cuma hanya menjual atau memproduksi produk, tapi bagaimana kita serving society with superior quality. Itu yang selalu dari founder kita menjadi satu pegangan untuk semua karyawan Bridgestone. Saya ingat tuh sejak kuliah itu dengan istilah Kaizen itu. Iya. Kita turun Pak ya? Kita turun. Ini lihat pabrik nih.
apa ini Pak? Ini di sini kita sebenarnya ini akan menuju ke final inspection, Pak. Oh, Jadi oke. setelah curing atau disebutnya dimasak gitu ya, jadi itu pembuatan terakhir. Nah, di sini mereka melewati proses tertentu sebelum akhirnya ke final inspection. Dari final inspection kita ke tire warehouse kita. Gitu. Nah, di mana tentunya secara total memang kalau kita ikutin dari pembuatan awal pertama itu lumayan, Pak. Karena kan tadi total kita 37 hektar, Pak ya. Jadi kalau mau olahraga yang paling pas memang ini keliling pabrik. Nah, Bapak kan pasti sebagai CEO, ya kan? Pak Mukian kan suka keliling-keliling dong. Iya, iya, iya. Capek dong Pak, kalau saya bisa bayangin tuh capeknya. Tapi kelihatannya fit gitu. Apa resepnya ini? Ya. Supaya tetap fit ini Pak. Ya, memang kembali salah satu prinsip dari Bristol kalau dalam bahasa Jepangnya bagian bushu, Pak. Jadi memang kita langsung lihat ke lapangan untuk memonitor situasi tentunya, untuk melihat situasi. Dan paling utama tentunya untuk kita menjaga fit, ya tadi kalau sering keliling kan fit terus kan gitu ya. Tapi juga tentunya olahraga, yang tadi saya sempat sharing ke Om Wai, olahraga, makan yang teratur, dan juga tentunya istirahat yang cukup. Jadi memang mereka ini udah terlatih ya secara matanya, secara tekniknya pun. Karena kalau Bapak lihat kan tadi ada kayak titik kuning dan titik merah. Jadi titik kuning tersebut itu mereka mengecek titik paling ringan dari ban tersebut, dan titik merah itu maksimum harmonik pada ban. Jadi nanti pemasangan velg segala itu ditentukan dengan titik merah tersebut. Gitu. Mereka kalau Bapak lihat kan tadi mereka memegang gitu ya, itu dicek fisiknya secara luar dan di dalam juga. Dan juga ada satu yang untuk saya cukup menarik, ini jadi ada disebut trimming, Pak. Proses trimming ini di bannya itu kadang-kadang masih ada tersisa kayak rambut-rambut halus. Nah, itu mereka potong tuh rambutnya supaya selain performa tentunya bagaimana bannya tersebut juga cukup enak dilihat di mata gitu. Jadi memang ada secara artistiknya juga kalau kita lihat di trimmingnya tersebut, tapi juga ada inspection di mana mereka melihat apakah ini sudah sesuai dengan standar dari Bristol sendiri. Setelah mereka kasih tanda oke di sini, baru ban ini akan pindah ke tire warehouse. Tapi kalau mereka melihat ada sesuatu yang kurang benar, ini kadang-kadang harus balik lagi ke prosesnya. Bahkan balikan lagi ya. Balikan lagi. Di-reject ya mungkin. Iya, reject. Gitu. Jadi sampai sebegitu detail ya. Sangat detail. Tuh, nah ini trimming nih, Pak. Jadi kalau trimming ini mereka tuh merapikan rambut-rambut halus. Itu. Jadi ada barbershop juga, Pak, di sini. Ya, luar biasa. Nah, untuk milenial tuh Bristol apa ikut mikirin atau bagaimana mereka? Benar, Pak. Karena kalau kita bilang kembali, era milenial ini kan sebenarnya seru juga, di mana anak muda kan kalau di kita dulu kan sangat perhatiin merek ban apa segala. Anak muda ini harus kita edukasi, tapi mereka kan juga edukasinya berbeda ya, Pak. Kita harus speak with their language dengan kata lain. Jadi makanya kenapa Bristol juga kita sangat aktif dari segi IG, Facebook. Dan juga jadi dengan, di medsos juga hidup ya? Di medsos juga, bahkan juga dengan Tempo. Gitu kan. Iya. Karena kita ingin mencapai ke millennial generation ini, karena memang kembali mereka masa depan kita, masa depan Indonesia juga. Selalu diingatkan, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jaga kerumunan, membatasi mobilitas. Ya kan? Luar biasa, ini selalu diingatkan ya. Ya, jadi ini dulu. Ini apa nih? Di warehouse, Pak, ini, Pak? Ini tire warehouse kita, Pak. Jadi tadi setelah lolos dari final inspection, semua akan di-store di sini. Sebelum nantinya akan didistribusi ke beberapa channel kita, yaitu channel pertama contohnya untuk domestic replacement yang akan dikirim ke distributor kita maupun ke family channel kita, toko model kita dari Tomo, Pak. Dan juga ke pabrikan OEM seperti Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, segala itu. Dan yang ketiga adalah untuk ekspor. Jadi semua yang untuk passenger vehicles
dimulai dari sini untuk distribusi keluarnya. Gitu. Dan seiring dengan itu juga, kita dari Bridgestone juga sampai sekarang ini dari 2018, family channel kita atau toko model kita udah tumbuh sekitar 22%. Oh, Jadi sekitar 350-an outlet di seluruh Indonesia, Pak. 300? 50-an. 50-an. Ya, dan ini akan terus kita perluas lagi, apalagi tadi seiring dengan urban area yang kita, rural area yang kita lihat akan lebih tumbuh lagi ke depannya. Gitu. Iya. Wah, luar biasa. Nah, ini kan excellencies, guys, ladies and gentlemen, hadirin-hadirat, Bridgestone ulang tahun ke-45. ke-45. Ya. Nah, apa Pak? Atau bagaimana cara merayakan ulang tahun yang sudah 45 tahun? Iya. terasa ini? Paling utama mungkin dari kita, terus terang kita berterima kasih kepada konsumen Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan dari generasi ke generasi ya Pak ya. Dan tentunya tantangan kita berikutnya adalah bagaimana kita memaintain semua quality yang telah kita bangun, semua kepercayaan konsumen yang telah kita bangun selama ini, untuk supaya ke depannya Bridgestone ini makin dipercaya ke millennial generation tadi itu. Karena kembali untuk kami bukan hanya memproduksi ban, tapi bagaimana kita memastikan bahwa ban ini mendeliver safety dan juga reliability bagi konsumen kita. Karena itu yang paling utama tentunya. Ya, luar biasa. Nggak terasa Pak, walaupun Anda tadi sudah muter-muter, jalan-jalan, segala macam, berapa kilo kita ini? Udah berapa libur langkah ini lumayan nih. Lumayan makan sekian ratus kalori, Iya. lumayan dah. Lumayan. Tapi untuk closing speech Pak, Ya. barangkali closing statement perlu lah untuk seluruh kaum generasi muda, kaum milenial, termasuk juga untuk keluarga besar Bridgestone nih. Ya. Ada pesan-pesan penting nggak Pak? Pertama-tama tentunya tadi terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bridgestone Tire Indonesia selama 45 tahun ini. Dan tentunya kami dari Bridgestone berkomitmen untuk secara terus-menerus memproduksi ban yang berkualitas tinggi tentunya bagi konsumen Indonesia dan juga bagi konsumen ekspor kita. Sehingga kita bisa secara terus-menerus memberikan society yang ada di Indonesia ini dengan superior quality. Karena itu adalah misi dari Bridgestone sendiri untuk secara konsisten memberikan produk dan servis yang terbaik bagi konsumen kita semua. Luar biasa. Terima kasih. Ya, hadirin hadirat, itu jadi pernyataan penting dari Pak Mukiat Sutikno, CEO atau Presiden Direktur dari PT Bridgestone Tire Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Om Wai, thank you. Sudah mengantarkan saya melihat semuanya. Thank you. Waduh, amazing ini bagi saya. Sama-sama, Jadi, terima kasih Om Nanti Wai. kita latihan kapan-kapan Latihan bersama ya. Latihan bersama ya. Iya, oke. Kita soalnya bersama-sama penggemar mixed martial art. Kalau Om cuma ngelihat, kalau beliau memang langsung praktek. Lupa umur. Lupa umur. Lupa umur. Ini Pak gaya gimana? Thank you.